Perkenalkan, nama saya Rangga Putra Abu Bakrin, nomor absen 33 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membahas permasalahan sosial, yaitu tawuran antar pelajar yang terjadi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa hal mengenai tawuran antar pelajar yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut ada 4 hal. Yang pertama, apa sih itu tawuran pelajar? Yang kedua, faktor yang mendukung tawuran pelajar itu terjadi. Yang ketiga, ada salah satu contoh kasus yang telah terjadi. Dan yang terakhir, ada pencegahan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa sih itu tawuran pelajar? Tawuran pelajar adalah bentuk aksi kekerasan antar geng dalam sekolah yang dilakukan secara brutal. Tentunya, tawuran antar pelajar ini masuk dalam permasalahan sosial yang sangat berat karena sangat marak terjadi terus-menerus, susah dihilangkan, dan sudah seperti tradisi yang dilestarikan. Serta aksi ini masuk dalam konteks kriminal yang mana pastinya masuk dalam tindak pidana. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, faktor-faktor yang mendukung terjadinya aksi tawuran ini. Menurut pendapat pribadi saya, faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal itu sendiri, menurut saya ada dua hal, yaitu krisis identitas dan tidak dapat mengontrol diri dengan baik. Sedangkan faktor eksternal tersebut meliputi keluarga, pergaulan, gengsi, kurangnya perhatian dari guru, rivalitas antar pelajar, ketegasan yang kurang dari pihak sekolah dan pemerintah. Selanjutnya, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu salah satu contoh kasus yang sudah terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 2020 yang terjadi di Kota Bekasi. Peristiwa ini dilakukan oleh pelajar dari sekolah SMK Permata Bangsa dan SMK Gema Karya Bangsa. Terjadi di Jalan Raya Cikunir, Jati Asih, Kota Bekasi pada Rabu 15 Juli sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saya lanjut. Dari kasus ini, polisi meringkus 8 pelaku di 2 lokasi yang berbeda, serta barang bukti 2 bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60 cm. Setelah diidentifikasi, semua pelaku rata-rata berusia kisaran 16 sampai 18 tahun, lalu dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Peristiwa ini juga menimbulkan satu korban yang berinisial MBJ, 16 tahun. Kronologi yang terjadi ialah korban ditabrak oleh pelaku dan sempat dibacok di bagian punggung menggunakan celurit. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pencegahan. Pencegahan yang dapat diaplikasikan sebenarnya tidaklah sedikit. Tapi di sini saya mencoba untuk menarik beberapa pencegahan yang menurut saya sangat berdampak signifikan. Yang pertama ialah kesadaran yang lebih dari setiap individu pelajar itu sendiri akan bahaya yang ditimbulkan dan dampak negatif untuk masa depan. Yang kedua, penambahan jam belajar keagamaan di sekolah. Dengan ini diharapkan pelajar dapat benar-benar memahami bahwasanya perkelahian dan pertengkaran hanya menimbulkan kerusakan bahkan kematian. Dan yang terakhir, patroli polisi dan penjaga personel. Patroli tersebut dilakukan
ke sekolah dan jalur-jalur yang berpotensi terjadi aksi tawuran antar pelajar, walaupun potensi itu sangatlah kecil. Tapi kita tetap harus memperhitungkan hal tersebut, karena walaupun potensi itu sangat kecil, tapi potensi tetaplah potensi, yang mana sewaktu-waktu bisa sangat membahayakan dan bisa saja berkembang dengan sangat pesat. Sekian pembahasan tentang permasalahan sosial tawuran antar pelajar yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata ataupun perlakuan, saya mohon maaf.